Pemirsa dan pendengar RRI.net, saat ini kami sedang berada di objek wisata Gua Putri Bukes, tepatnya 2 km dari kota Takengon, dan kita ingin mengetahui seperti apa sebenarnya legenda ataupun sejarah dari Putri Bukes itu. Seperti yang kita lihat di belakang saya ini juga merupakan salah satu objek wisata yang ada di dataran tinggi Tanokayu. Dan di samping saya saat ini sudah ada penjaga objek wisata Gua Putri Bukes, Bang Anjar. Kita akan masuk ke dalam untuk mengetahui apa-apa aja sebenarnya isi yang ada di dalam. Ya. Oke. Ini daerah situ Bang, banyak tempat wisata. Kalau kita masuk di dalam pertama ini, apa yang disuguhkan oleh gua ini Bang, yang pertama kali ini Bang? Apa? Yang disuguhkan ini apa-apa aja ketika ada pengunjung masuk gitu, mungkin apa-apa yang harus diketahui oleh pengunjung di sini? Benda-benda yang ada di dalam ini kita tunjukkan semua sama pengunjung. Dijelaskan? Dijelasin. Oh iya. Biasanya yang paling banyak dituju oleh pengunjung itu apa terlebih dahulu? Putri Bukes. Putri Bukes. Ya. Oke. Pemirsa dan pendengar RRI.net, kita langsung saja melihat ke bawah yang merupakan objek yang paling banyak dikunjungi oleh masyarakat yang ada di Aceh ini ataupun di luar Aceh, yaitu Gua Putri Bukes. Saksikan. Tadi tengah-tengahnya dibuat Ya, ini dibikin. Berarti aslinya? Aslinya waktu dulu kan tanah kayak gini. Batu-batu kayak gitu. Iya. Pendengar dan pemirsa RRI.net, saat ini kita sudah berada di lokasi yang memang katanya disebut-sebut sebagai Pengantin baru jadi batu. pengantin baru yang menjadi batu, yaitu Putri Bukes. Nah, Bang Jiren mungkin bisa dijelaskan ini ya Putri Bukesnya ya Bang ya? Iya. Oke, sedikit mungkin Bang bisa disampaikan. Yang ini namanya Putri Bukes, pengantin baru jadi batu. Yang ini mata, hidung, mulut, yang ini badan. Kisahnya ini pengantin baru dari kampung Nosar sebelah danau. Mau ngantar suami dia ke Bangjorong, Kabupaten Bener Meriah. Jadi orang tuanya berpesan sama si putri, "Anakku, kalau pergi kamu tempat suamimu udah saya izinkan. Tapi di dalam perjalanan janganlah menoleh ke belakang." Kebetulan di luar sana datang hujan, badai, petir, angin kencang. Masuk dia berlindung ke dalam goa sebesar ini. Sampai dalam goa sebesar ini, si putri teringat sama orang tua. Kayak mana orang tuaku di sebelah, karena udah ada bencana di luar. Menoleh dia ke belakang. Udah berhenti hujan, rombongan keluar ke sana. Si putri nggak ada keluar. Dicariinlah dia ke dalam goa sebesar ini. Jumpa di sini, berdiri, lalu dipegang, udah keras jadi batu. Lalu si Putri Bukes ini sedih, nangis, keluar air mata nggak mau berhenti. Karena dia ditinggalin dalam gelap gulitanya sendiri. Nangis, itulah lama-kelamaan air mata si putri membeku jadi batu. Ini yang menutupi badannya air mata si Putri Bukes. Waktu dulu kepalanya sama seperti kepala kita. Bisa terlewati tangan ke atas kayak gini. Jadi lama-kelamaan air ini jatuh-jatuh kepada si putri. Nyatulah dia jadi batu. Jadi ceritanya sampai di sini. Janganlah menoleh ke belakang. Si putri janji sama orang tua. Menolehlah dia ke belakang, ini akibatnya. Oke, berarti seperti itu kisah sementaranya gitu ya. Iya. Ya, pendengar dan pemirsa RRI.net, nanti kita akan bahas lebih lanjut seperti apa sebenarnya kisah-kisah ini, dan akan dibahas tentang pengalaman ataupun kisah dari legenda Putri Bukes ini bersama Bapak Aspala Bantajud dari Ketua Majelis Adat Gayo. Baik, kita masih ada lokasi-lokasi lain lagi. Mungkin kita sejenak untuk mereview lokasi ini. Ikuti kami terus. Terus ini. Yang ini ada tulisan Allah. Tulisan Allah ini dari tetesan air jadi batu. Alif lam lam ha. Terus kemari.
Yang ini namanya sumur. Sumur ini mau berair mau enggak. Kalau datang airnya bisa untuk obat. Biasanya dia setiap 6 bulan sekali, tiba-tiba datang airnya dari bawah sana. Air ini kalau datang dia nggak penuh, sejengkal cuma dari tanah. Kalau kayak manapun kita ambilnya nggak mau bertambah, nggak mau berkurang, tetap segitu. Bertahan 1 minggu. Yang ini namanya berhala, penyembahan. Waktu dulu kita masih animisme, orang itu nyembah batu, kayu, gunung. Berhala itu badannya seperti manusia, kalau di lehernya tuh gondok, kepalanya mirip kayak kera atau monyet. Kalau yang kecil itu namanya arca. Waktu dulu namanya arca, kalau sekarang sudah boneka, mainan putri. Yang ini namanya lesung atau lumpang. Kegunaannya waktu dulu nombok padi untuk berasi putri. Yang itu kendi, tempat air minum si putri, cerek atau teko. Ayo sini katakan. Yang ini namanya terowongan. Terowongan ini tembus ke Benar Meriah. Si putri Pukas itu mau lewat ini, dia ke Benar Meriah tempat suaminya. Waktu dulu lebarnya sama seperti ini. Jadi lama kelamaan air ini membeku jadi batu. Yang ini namanya kentongan. Kentongan ini terbuat dari bambu jadi batu. Ini kegunaannya waktu dulu orang pesta belum ada gong atau canang. Orang itu memukul bambu untuk memeriahkan pesta perkawinan. Baik pendengar dan pemirsa RRI.net, itu tadi sekilas yang ada di dalam Gua Putri Pukas ini. Ternyata ada banyak peninggalan-peninggalan yang dibawa oleh Putri Pukas itu sendiri. Dan di belakang kita ini tadi sudah dijelaskan bahwasanya ini adalah jalan untuk menuju ke Benar Meriah ya Pak ya. Lokasi untuk Tembolong sang Putri Pukas untuk menjemput sang suami gitu ya. Oke, baik. Untuk selengkapnya kita akan mengikuti dialog ataupun obrolan budaya bersama MAG Kabupaten Aceh Tengah. Yang ini ada ular jadi batu. Ekor, badan, kepala dalam lingkaran. Yang hitam kepalanya tuh Bang. Di dalam lingkaran dia, berputar dia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kesempatan hari ini pendengar dan pemirsa RRI.net, kami sedang berada di Gua ataupun Loyang Putri Pukas, tepatnya di Kecamatan Kebayakan, Kabupaten Aceh Tengah, atau berjarak 2 km dari Kota Takengon, Kabupaten Aceh Tengah. Dan tadi kita sudah mereview apa-apa saja yang ada di dalam Gua Putri Pukas ini, dan kita sudah mengetahui banyak tentang apa-apa saja yang ada sebelah sini, dan kita akan membincangkannya terkait dengan keberadaan ataupun legenda dari Putri Pukas itu sendiri. Dan pemirsa, saat ini sudah ada 2 narasumber yang sudah hadir di lokasi Gua Putri Pukas ini. Oke, kita sapa terlebih dahulu. Ada penjaga dari Gua Putri Pukas, ada Bang Anjar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya Bang? Alhamdulillah baik. Baik. Oke. Selanjutnya ada Bapak Aspala Bantajud yang merupakan Ketua Majelis Adat Gayo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana Pak kabarnya untuk kesempatan hari ini? Alhamdulillah sehat walafiat. Alhamdulillah. Baik. Pendengar dan pemirsa RRI.net, kita awali dari Bang Anjar terlebih dahulu. Bang Anjar, mungkin bisa disampaikan Bang, ini ketika wisatawan yang datang dari berbagai daerah yang ada di Indonesia, kira-kira apa yang menjadi fokus yang dilihat oleh para wisatawan itu Bang? Yang pertama dilihat wisatawan kemari, yang pertama Putri Pukas.
pengantin baru jadi batu. Iya. Terus ada sumur, terus ada lesung, ada kendi, ada kentongan, ada terowongan, ada ayam, ada batu penebuk sirih, ada tempat bertapa, ada batu 1000 bayangan, ada ular jadi batu, ada batu berwajah kepala manusia. Berarti ada 5 objek ya. Ya. Lebih mungkin nantinya bisa dilihat oleh oleh pengunjung yang ada di sini. Nah, ini memang untuk Gua Putri Bukes ini sendiri sudah dibuka sejak kapan ini, Bang? Ini semenjak 1982. Baru ada dinas pariwisata. Itu ada perubahan-perubahan yang terjadi di dalam gua ini, Bang? Ada, yang pertama tangga. Tangga ya. Kemudian kalau untuk yang seperti ini juga Dibuat. bukan perubahan ya. Oke, Jay. Baik Pak Asmal, mungkin bisa sedikit disampaikan juga Pak, ini kalau kita tinjau dari adat Gayo itu sendiri, sebenarnya seperti apa sejarah-sejarahnya nih Pak? Baik, terima kasih. Pertama sekali karena saya selaku penduduk asli Gayo mengucapkan dengan bahasa Gayo salam semawah, artinya selamat datang. Karena saudara-saudara ini sudah capek-capek untuk merekam bagaimana sih awal ihwalnya Putri Bukes ini. Jadi menurut sejarah, sejak saya kecil, ini kalau berdasarkan informasi daripada anak ini tadi, ada tahun 82. Sebenarnya jauh-jauh hari, saya masih kecil pun, hanya kondisinya nggak seperti ini, jauh berbeda ya. Kemudian orang kemari tertentu aja, ada maksud-maksud tertentu. Enggak sembarangan saya mau datang enggak. Sehingga saya masih teringat waktu kecil, kalau nenek-nenek saya mengatakan mau kemari, saya nggak dibawa, dia katakan di sana ada begini, ini, nanti kami bawa kue-kue dari sana. Nah, itu ceritanya. Jadi lalu saya bertanya, apa sih itu Loyang Bukes itu? Dari mana sih asalnya? Bagaimana ceritanya? Dari ke mulut, berdasarkan perhitungan kita sendiri, ini mungkin di masa Nabi, perhitungan saya dari Nabi Sulaiman, kalau andanya. Soalnya makhluk Allah itu bisa meminta dirinya menjadi apa sesuai dengan permintaannya. Nah, jadi waktu itu ceritanya, kenapa terjadi begitu? Kenapa bisa jadi batu? Kan pertanyaan kita kepada orang tua. Katanya, ini Adalah seorang pengantin yang nikah orang Nosar dengan orang Bener Meriah, yang itu kampungnya Tembolon. Jadi dia itu bergaul dan berteman kan jauh. Antara Bener Meriah itu dengan ini bukan gampang, mungkin berhari-hari, bahkan mungkin naik kuda segala macam. Jadi sehingga karena kesepakatan ya, dan kurang mengetahui siapa keluarga itu, yang perlu yang dua itu aja. Sudah setuju, cocok, dinikahkan. Jadi pas kesepakatan pernikahan dengan bermacam-macam permintaan, karena adat Gayo ini setiap meminang tuh adalah orang perempuan tuh atau keluarga perempuan akan meminta apa yang diinginkan dari calon pengantin laki-laki. Persyaratan apa yang harus dipenuhi, apa yang harus siapkan, sengaja macam. Ya, karena tahapan ini maaf sendiri dari segi adat. Karena perkawinan di sini memakan waktu cukup lama. Tidak seperti sekarang ini, hari ini nikah, minang, lusa udah nikah. Lusanya lagi mungkin udah cerai. Nah itu. Dulu tuh pertimbangan betul-betul. Sampai istilah kami itu sidik sasat. Sidik sasat itu siapa yang meminang tuh? Orang mana? Siapa kakeknya? Siapa datuknya? Siapa ibunya? Tuh tanya tuh. Bagaimana kondisi penghidupannya? Apakah orang tuh nggak mengatakan, oh kaya nggak dia? Itu pantang. Pantang. Kata-kata kaya dia nggak bisa. Apa katanya? Bagaimana orangnya tuh? Bedul ke dapurnya. Nah, bedul dapurnya tuh berdebukah dapurnya. Muih kelimani. Ada nggak air di jomberannya tuh? Ada nggak? Oh ada. Itu berarti orang berpunya.
Karena kalau orang nggak berpunya berarti dia nggak masak. Kalau orang tuh nggak berair, air limbahnya tuh berarti mereka tuh nggak nyuci piring, berarti nggak makan. Itulah disapa dulu. Itu dulu yang perlu kita ingat, terutama orang muda-muda dimanapun dia berada. Karena kita bahas orang kaya ini selalu pakai istilah. Jadi sudah kesepakatan antara keluarga yang datang dari Tembolon tadi kemari dengan jarak jauh. Bahkan satu informasi bukan melalui P2B itu bukan. Bahkan ada yang melalui gunung. Bahkan ada 3 jalurnya. Karena kalau di sana itu sebelah sini pas tuh, jauh dan dengan risiko bahaya-bahaya. Jadi sudah setuju, sudah cocok, sepakat mengenai waktunya. Sudah cocok, sudah tiba waktunya, diantar sengaja permintaannya, nikah mereka. Dengan istilah di sini itu pernikahan itu bukan habis nikah itu sudah enggak. Itu masih ada tahapannya. Kalau kemarin tuh suaminya diantar ke tempat si perempuan, sesudah nikah si perempuan itu diantar ke tempat lakinya. Itu namanya julubru, mujulubru ngantar pengantin. Nah, ada istilahnya. Bawa dengan keluarga-keluarga yang seperlunya. Tapi orang Gayo ini terutama kita pesankan banyak yang nggak tahu ya. Kalau orang Gayo menikahkan anak laki-lakinya, ibu bapaknya dulu nggak bisa ikut, nggak bisa ikut. Lalu bertanya, kenapa nggak bisa ikut ibu bapaknya? Karena takut malu. Karena dulu orang mengasih nikah, nggak seperti sekarang bisa ditulis, bisa belajar. Dulu kan nggak. Jadi bagaimana? Karena tulisan nggak bisa, membaca nggak bisa, karena hanya dengan ingatan. Oleh karena itu, ibu dan bapak serta keluarganya itu yang dekat malu apabila tidak bisa dijawab. Nah, takut ya, takut. Jadi orang tuanya di ibunya nggak datang. Jadi sehingga dalam mengantar pun ada kata-katanya mungkin kalian udah pernah dengar melengkat segala macam tuh. Makna melengkat itu apa kan? Itu kan lain ceritanya. Kita ini dulu. Jadi sudah itu berangkatlah dari sana. Bukan melalui Takengon, bukan melalui Bintang. Ini kan bentuk danau kita kan begini. Ini ya. Melalui namanya Titindelong. Titindelong. Apakah saya kata dari Titian mungkin? Titindelong. Yang jauh itu perhitungan saya sekitar 4 km. Pas di tengah-tengah danau nih. Dia terdiri dari batu. Ditumpuk ya, ditumpuk-tumpuk. Mulai jalan ke sana. Malam sebenarnya sebelum diangkat itu biasanya sebelum diantar itu nasihat dengan tangisan ratapan keluar semua. Amanah, pesan. Ya. Apapun yang berkaitan dengan kehidupan daripada anak itu. Salah satu dari keluarga, kalau orang tuanya, kata bapaknya, kata ibunya, anakku, ini bahasanya agak sedih dikit ya, kecil kamu besarkan, saya besarkan kamu. Kemudian bodoh, udah kamu belajar ngaji. Sekarang usiamu sudah sampai. Saya nikahkan kamu dengan aman mayak, katanya istilah sini ya, aman mayak atau pengantin laki-laki. Saya mengawinkan kamu dengan dia bukan karena saya benci kepada kamu, bukan mau saya dorong, kata orang bahasa Gayo ini, saya campur dikit ya, dengan serdek kolak ya. Saya pecut sama apa tuh Lydia dalam rotan, bukan itu anakku. Karena begitulah hidup manusia. Oleh karena itu, walaupun nanti kamu pergi ke seberang, ingatlah bapak, ingat ibu. Itu bapaknya nggak ikut, nah, nangis saya, sedih anak tua ya. Ya Pak, andainya kamu sampai nanti di seberang sana, di loyang sekam itu, kamu salat zuhur atau mau salat apa, jangan kamu menoleh ke tempat kita, karena kamu pasti nggak tahan. Oleh karena kalau menoleh kamu akan terganggu konsentrasimu, akan terganggu nanti perasaanmu berpisah dengan kami. Iya Pak, ya, semua nasihati menyampaikan, berangkatlah mereka itu. Persis sampai di sini ya, di sini dia berkumpul. Karena dulunya antara perempuan waktu sudah nikah nggak seperti sekarang, maaf. Kalau seperti sekarang kan gandengan terus, seperti dia dibawa orang, seperti dibawa orang bawa lari. Enggak, istrinya kalau di sini, si suaminya ke atas sana, kira-kira 800 meter ya. Jadi agak susah kalau ke sana kita. Suaminya di sana.
Jadi udah habis makan segala macam itu tadi seperti diperlihatkan sama anak ini, tempat airnya kendi segala macam tuh. Terus azan. Begitu azan, anaknya tadi salat juga. Jadi begitu salat, dia lihat, menoleh dia. Ya Allah, ya Rabbi, ya Tuhanku. Itu bapakku lagi salat menunaikan. Aku nggak kuat, nggak tahan, ya Allah. Bagaimana kau berpisahkan dengan orang yang membesarkan aku, orang yang melahirkan aku, bersusah payah, tidak tahu malam, tidak tahu siang, tidak tahu hujan, tidak tahu matahari. Nah, dia terus. Sekarang aku memang saatnya aku harus berpisah dengan orang tuaku dan mengikuti suamiku akan pindah ke Tembolon. Jadi ada yang paling jelek menurut saya itu agak nggak kuat kita, anak kita dijual. Nah, itu dulu ya. Tapi memang sudah begitu adat ya. Menoleh dia ke belakang. Ya Allah, ya Rabbi Tuhanku, aku nggak kuat ya Allah. Aku lagi sholat. Bapakku tuh lagi sholat. Saya lihat sini namanya Ujung Sri. Ujung Sri nama tempat itu. Jadi kembali dikit. Titik Delung tadi atau jembatan Delung tadi bersambung dari apa namanya? Nosar. Panti Teris tuh. Itu aslinya. Sampai sekarang masih bisa kita lihat ya. Jadi di saat itu kata orang nih, jadi kita kan dari mulut ke mulut karena ini saya katakan ini bukan sejarah, hanya legenda. Legenda adalah dongeng yang ada bukti. Ya. Jadi datanglah hujan, guntur, petir segala macam, angin. Ada apa? Ternyata istrinya tadi, mudah-mudahan apa yang saya katakan itu tidak mungkin berkisar di sini ya, karena saya khawatir karena mereka kan jadi orang halus ya, kalau anda pun ada ya. Jadi ada apa itu, kata orang besar itu Idan mayat, artinya pengantin perempuan tadi sudah menjadi batu. Kenapa jadi batu? Ya karena dia itu melihat kampung halamannya, lihatnya orang tuanya di sholat, dia berdoa kepada Allah. Mungkin dulu, kalau sekarang Allah, kalau itu masa Nabi Sulaiman nggak tahu apa yang disebutkan. Yang jelas itu kan ke Tuhan ya. Nah, dia itu jadi batu. Dia juga dengar kata sana diceritain orang. Dia juga terharu. Ya Allah, untuk apa saya ini? Aku mau pulang ke kampungku, bawa istriku supaya perlihatkan sama halayak ramai. Biar saya ceritakan kepada saudara-saudara saya di kampung saya. Tapi ternyata istri saya menjadi batu karena tidak tega meninggalkan orang tuanya. Bagaimana ya Allah? Bagaimana ya saudara-saudara? Kalau begitu ya Allah, aku juga jadikanlah menjadi sama dengan istriku, menjadi batu. Jadi akhirnya sama halnya, menurut konon ceritanya, itu juga berbunyi gemuruh, segala macam lah, angin segala macam. Akhirnya dia juga jadi. Itulah sekilas sepintas. Sehingga di sana tadi dia itu berdiri. Waktu masa saya ini saya lihat sekitar 50 tahun yang lalu ya. Karena saya 27 tahun di Jakarta. Jadi banyak ada perubahan. Nah, jadi berubah sedikit-sedikit. Dan kalau ini juga saya lihat seperti ini ada tambahan. Tapi enggak merusak situsnya ya enggak ya. Jadi itulah cerita yang berkembang kepada kami sejak turun-temurun, sehingga ini dijadikan salah satu, kalau istilahnya di sini didong, pantun segala macam, ini dihiaskan seperti yang apa yang saya katakan. Nah, itulah ceritanya. Mungkin ada hal yang belum bisa dijelaskan. Terima kasih. Baik, kita ke Bang Anjar terlebih dahulu. Tadi disampaikan oleh Pak Aspala Bantacu, ada sekitar 800 meter dari sini ada yang jadi batu juga. Apa itu, Bang? Itu pengantin baru jadi batu yang suaminya, Bang. Yang suaminya. Yang laki. Ya, itu bisa didatangi oleh wisatawan yang ingin berkunjung? Itu jalannya belum diperbaiki ke atas sana. Sekitar 200 meter cuman dari aspal sana ke atas. 200 meter. Cuman ini ya, menanjak gitu. Ya, nanjak. Ya. Oke, mungkin ke depan apa ada upaya-upaya untuk ini, Bang, untuk dibuka gitu supaya minat wisatawan datang kemari? Ya, dari kedepannya mungkin ada, Bang. Ada.
Pak Aspala, mungkin bisa disampaikan juga ini sebenarnya dengan kisah ataupun legenda dari Putri Bukes ini sendiri. Kalau Bapak menilai apa yang bisa diambil hikmahnya untuk generasi sekarang ini ya, sekarang ini ataupun untuk yang kedepannya gitu. Karena tadi kan kita mendengar sama-sama ada amanah yang disampaikan oleh orang tua dari Putri Bukes itu sendiri untuk jangan menoleh ke belakang gitu ya kan. Nah kira-kira ada pesan tersendiri atau tidak ini yang ingin diungkapkan gitu? Jadi pesan itu pasti ada. Ini adalah satu pesan teguran. Sedangkan seperti Rasul juga pernah berpesan. Ini orang tuanya. Wahai anakku, apabila kamu sudah meninggalkan aku, janganlah kamu menoleh, supaya jangan kamu enggak ikhlas meninggalkan. Itu kan kata ikhlas. Ya ikhlaslah kamu meninggalkan. Doakanlah kami dengan orang tuamu. Doalah kami dengan famili adik-adikmu. Berdakwahlah kamu ke sana. Itu kan pesannya. Jadi oleh karena itu diharapkan janganlah seseorang suka melupakan amanah atau pesan. Karena itu keuntungannya bukan orang memesan, tapi kepada orang kita diri sendiri. Dan itulah kita harapkan. Jadi kepada anak-anak dimanapun berada, apalagi ini orang Gayo Aceh yang sudah melihat bentuk ini, tolong dipikirkan berulang kali lah. Kalau aku melanggar amanah ibuku, melanggar pesan ibu bapakku, nanti aku akan terjadi akibatnya seperti Bukes jadi batu. Itu pesan. Jadi satu tanda berarti amanah itu jangan dilanggar. Jangan dilanggar. Usahakan. Memang sudah Allah ngapain lah kan itu. Tapi jangan kata-kata itu. Karena itu amanah perlu sekali. Karena orang tua juga nggak kuat ya nahan di sana. Anak yang sudah kita besarkan, sekolahkan kalau sekarang ini ya. Semua kita anukan, tidak tahu hujan, tidak tahu siang, malam, kita untuk mencari makanan, mencari rezeki untuk anak. Tahu-tahu dia meninggalkan kita, bagaimana nggak prihatin? Nah, memang seperti ini yang perlu kita perlukan. Betul-betul nasihat orang tua itu, walaupun jangankan baik, jelek itu kan jelek tuh, masa nggak pernah noleh, kan jelek tuh. Tapi itu ya mungkin karena ada khasiatnya. Kalau oleh karena itu ini pesan betul-betul kita amalkan, kita pikirkan, kita simpan dalam benak hati otak kita sehingga kita tidak berbuat melanggar ataupun melangkahi amanah-amanah orang tua kita. Ya. Oke, Bang Anjar, ini mungkin untuk lokasi Gua Putri Bukes ini sendiri, kira-kira ke depan penataan seperti apa sih yang sebenarnya perlu kita pugar tapi tanpa menghilangkan kearifan lokal yang ada di sini sendiri, Bang? Kalau di dalam ini Pak kan udah cukup kayak gini, nggak boleh dipugar-pugar lagi. Yang perlu di luar sana tempat parkir, terutama parkir kurang memadai. Yang lain itu nggak ada lagi. Oh iya. Ya. Oke, kalau untuk yang di dalam ini memang sudah sudah ada gitu ya. Untuk yang dalam-dalam mungkin masih banyak makna yang terkandung atau enggak ya kalau kira-kira Abang lihat ini? Ada makna yang terkandung enggak? Misalnya dari masih bisa digali atau tidak sebenarnya makna yang ada di dalam ini sendiri? Kalau di dalam ini nggak boleh lagi, Pak. Nggak ada lagi. Karena kan kita lihat tadi banyak ya penemuan-penemuan seperti kentongan, kemudian ada kendi gitu kan. Berarti belum ada yang bisa dilihat lagi gitu ya? Belum ada yang bisa didapatkan. Belum ada. Dan ini kan ada baru-baru ini kan ada penelitian yang dilakukan oleh tim arkeolog gitu ya. Itu posisi di mana itu, Bang? Itu di sebelah sana tadi, Pak. Oh, yang pintu pertama masuk ya? Yang hitam, ya. Apa hasilnya, Bang, yang Abang ketahui? Ada fosil di situ manusia purba, kata orang itu udah ribuan tahun. Oke. Kalau Pak Aspala sendiri seperti apa menanggapi dengan adanya penelitian yang dilakukan oleh tim arkeolog itu? Jadi alhamdulillah, kalau saya selalu bersyukur. Kenapa? Sehingga dengan penelitian orang itu kita tahu siapa kita. Jadi siapa kita sebenarnya? Ada yang mengatakan bahwa kami ini adalah keturunan ini, adalah terus ini. Sekarang bukti
Kalau diperkirakan, saya di adat ya, 8.000 tahun yang lalu, ini masa Nabi Idris, apa Nabi Nuh itu. Jadi kita nggak usah sekarang berkecil hati, karena selama ini terus terang, mohon maaf, kalau dikatakan kamu orang mana, orang kayu, malu, karena dianggap kolot, karena kampungan. Saya nggak mau tuh. Bagaimana nggak maunya? Bukan berantem, tunjukkan bahwa kita bukan orang kolot. Contohkan kita bukan orang dungu segala macam. Jadi karena itu, seperti dikatakan tadi pembugaran ini, jangan dicat-cat ya, dibikin itu enggak, itu kita nggak setuju juga. Bahkan saya lihat ada perubahan dikit, seperti tangga ini lalu nggak ada tangga, syukur alhamdulillah ya. Di sebelah sana dulu ada terowongan ke atas, ada nggak tadi? Masih ada? Ada. Yang keluar ke atas sana ada nggak? Ada. Bawah sana. Ada ya. Itu udah masuk saya ke sana. Ini masuk di sini masuk ke sana 5 kilo, 5 meter. Berarti Pak Aspal pernah masuk ya? Bukan pernah lagi. Itu tahun berapa itu Pak? Tahun kalau Atau sekitar berapa tahun yang lalu gitu? paling kurang 60 tahun. 60 tahun yang lalu. Sekarang usia saya 72 tahun. Saya besar di sini. Saya tinggal di sana sebelum apa tuh Curug Mendali tadi. Oh iya. Oh itu. Pati Gading. Di daerah Mendali. Di Mendali dekat nih. Pati Gading. Dari sini ada 2 kilo. Enggak sama 1,5 kilo lah. Kilo. Jadi antara dengan yang sekarang dengan sekitar 60 tahun yang lalu, bedanya di mana Pak? Ya seperti inilah. Tangga-tangga ini Nah ya? ini dulu kalau nggak salah begini dia, nurun dia. Kalau nggak hati-hati kita bisa licin, terguling kita. Jadi kalau yang anak sekolah yang datang kemari kan bawa pulpen segala macam gini, itu biasa karena jatuh kan terbuang, pulpen, buku segala macam. Itulah kalau Sabtu atau Minggu mereka itu Senin itu udah datang kami. Ayo kita lihat dulu, dapat pulpen, dapat buku. Itu dulu tuh masih kecil-kecil. Nah, karena jalan bukan begini, jalan masih setapak. Masih setapak. Masih setapak. Tuh. Makanya kalau ke atas saya belum sampai benar ke sana. Karena itu terlalu tinggi dulu ya. Kalau di atasnya sudah. Di luar gua ini. Di luar gua ini sebelum gua satu lagi di atasnya tuh udah lewat kita. Karena ini bapak beliau ini di sini Kak anunya, kebunnya. Saya tahu bapaknya. Oke, berarti Pak Aspal pernah naik ke atas ya? Pernah naik. Yang tapi di ya karena tenda yang ada yang laki, laki tuh. Dia itu kira-kira begini ya, bentuknya begini lah, sini lah. Ini gambarnya. ada juga ya? Ada. Oh iya. Tuh. Kalau yang di gua ini tadi sampai dalam terus Pak? Berapa meter bisa menjangkau? Dari ke sana udah masuk, saya lihat gelap. Kami kan rame sekitar 3 orang. Jadi waktu saya kaget-kaget, kenapa? Itu mata ular tuh dalam tuh, gini langsung turun semua. Karena saking Sakit takutnya karena gelap. ya. Karena saya mikir kalau perlu saya ke tengah terus dan nggak masalah. Ya. Oke. Kita beralih ke Bang Anjar lagi nih. Ya. Bang Anjar mungkin bisa sedikit dijelaskan juga. Ini kan 2 tahun ke belakang ini kita kan sedang dilanda pandemi COVID-19 gitu ya. Iya. Nah, bisa dibandingkan tingkat kunjungan wisatawan dari daerah ini seperti apa setelah ketika sebelum COVID dan ketika saat COVID itu, Bang? Sebelum Covid dia agak lumayan orang masuk kemari karena nggak ada larangan-larangan apa saja kan, apapun. Kalau udah Covid ini jarang orang datang kemari, yang sering tutup goa ini. Kadang-kadang tutup 2 minggu, kadang-kadang tutup 1 bulan, orang nggak bisa masuk kemari. Berarti sampai sekarang masih keseringan tutup gitu ya? Kalau sekarang udah lumayan lah, nggak ada Covid lagi kata orang nih. Udah bebas kan. Tapi kalau masuk ke dalam ini saya arahkan pakai masker yang pengunjung. Berarti ini kalau di saat pandemi COVID-19 ini hari-hari yang paling ramai itu ini hari-hari libur kayak tanggal merah, Sabtu Minggu, hari-hari libur lah. Kalau hari-hari biasa kadang-kadang ada orang ngantar pengantin dari Lok Semawi kemari, mampir kemari ke Takengon ini.
Berarti di akhir-akhir pekan itu seperti hari Sabtu, hari Minggu itu Iya. wisatawan yang dari luar daerah Aceh Tengah itu sendiri. Iya, dari Medan, Banda, Aceh Tenggara, Teluk Semawi, Langsa. Kalau sebelum pandemi COVID-19 ini gimana Bang? Ada dari luar negeri, kayak turis, negro, wisman itu kan. Kalau untuk masuk kemari ada syarat-syarat khusus? Ini kan kalau daerah-daerah luar tuh seperti mana ya, Bali atau apa, mungkin dia harus dikenakan pakaian apa namanya gitu kan. Kalau di sini seperti apa Bang? Apakah ada? Kalau di sini nggak ada. Kalau mau pakaian orang tuh pun kayak Cina masuk ke sini kan nggak ada larangan. Tapi di dalam ini dilarang merokok, cuman nggak boleh. Mau merokok ya? Karena asapnya nggak keluar kan, pengunjung kan sayang, ada bawa anak, ada yang hamil, bawa ke sini kan sayang, asapnya nggak keluar. Oke. Jadi kalau untuk larangan perkataan-perkataan tetap ada ya? Perkataan-perkataan kan tetap ada, jangan kotor-kotor kan. Oke. Ke depan gimana nih? Apakah ada upaya-upaya untuk pembaharuan modernisasi ketika masuk sini harus mengenakan kerawang gayo kah, harus menggunakan topi apa gitu, ada nggak rencana seperti itu? Rencana ada, tapi kalau masuk ke dalam ini nggak ada kayak gitu kan. Di luar itu dijual. Kayak baju-baju Putri Bukes, Danau Tawar, gambarnya kan. Ya. Oke, baik, kita ke Pak Aspala juga nih. Pak Aspala, tadi kan disampaikan Bang Anjar nih, kalau kita masuk ke dalam sini harus ada perkataan-perkataan yang harus dijaga gitu ya. Kemudian mungkin kalau kita tahu dalam bahasa Gayo itu ada yang namanya sumang gitu ya. Mungkin boleh sedikit singgung lah, masuk seperti ini adabnya seperti apa seharusnya yang dibolehkan oleh adat Gayo itu Pak. Memang apapun yang diadakan masuk ke, terutama ke Gayo ya, itu sesuai dengan adat ya. Yang jelas 4 sumang itu udah seperti dikatakan tadi, berarti alhamdulillah, berarti udah bisa merekam ya. Sumang itu kan ada 4. Ya. Tapi mungkin bisa dijelaskan sumang itu apa dulu Pak? Sumang itu adalah satu perbuatan atau kalau tindakan preventif. Itu maksudnya preventif. Artinya sebelum orang berbuat melanggar agama, melanggar adat, kita adakan preventif kita apa? Makanya dikatakan sumang itu ada 4. Sebenarnya kalau dihitung banyak, tapi yang 4 itu induknya. Pertama, sumang penglihatan, penengon. Artinya begini, sama-sama menonton hal-hal yang sudah baik. Ya. Kemudian sumang kenunulun, duduk. Ya, duduk. Duduk tuh artinya begini, antara orang perempuan dengan laki itu jangan duduk berdekatan. Ya. Yang kedua, sumang pelangkahan, artinya bergandengan, baik di tempat sepi maupun di tempat ramai. Kalau ini umpamanya ini ada jalan ke sana, tahu laki-laki dan perempuan berjalan, bukan bergandengan, jalan berdua, itu sumang, nggak boleh. Yang ketiga, sumang penengon, penglihatan, pendengaran, pencerakan. Itu omongan yang jelek, mengatakan kata-kata yang kotor. Perkataan kotor, kelakar-kelakar yang mengarah ke negatif, itu yang tetap kita pedoman. Saya selaku ketua adat itu tetap menerapkan. Bagi orang, jangankan orang datang, penduduk asli pun itu tetap saya pantau. Saya pantau tuh. Jadi makanya seperti ini, mungkin kami akan mengadakan penyuluhan kepada mereka. Kalau masuk kemana harus tertib. Makanya kata orang, tertib bermajelis, umat bermeliu. Itu bahasa Gayo. Bermajelis artinya kita tertib, sopan santun, duduk kita bagus, perkataan kita bagus, segala macam, kita dimuliakan orang. Itu bahasa Gayo tuh. Tertib bermajelis, umat bermeliu. Kalau kita mau dimuliakan orang, berbuatlah tertib. Kalau enggak, jangan diharap. Kalau orang nanti ngomongnya baik, kita jelek, berarti kan enggak tertib itu. Jadi itu tetap, nanti itu kita akan anukan kerahkan kepada mereka nih. Dan pakaian juga tetap, selain daripada tutup aurat, ya, kan ada aja auratnya memang segini kalau perempuan, sama dengan ini kan, tapi jangan dia pakai baju begini, nanti itu tetap kita larang. Laki-laki juga begitu.
Jadi kita bisa meninggalkan adat. Makanya saya bilang kemarin saya ngobrol di sana mengenai pariwisata nih ya. Saya tetap saya katakan, tolong adat jangan kalian tinggalkan. Kalau itu tidak kalian patuhin, insya Allah kalian akan dihadang oleh orang. Nah, itu pesan saya datang dari Banda Aceh, dia dari Jakarta untuk membangun pariwisata Aceh Tengah. Itu aja pesan saya. Saya lain kagak. Bukan uang banyaknya, bukan pakaiannya yang wow itu, bukan yang bagus-bagus juga, cuma modelnya. Nah, itu yang perlu kita pertahankan itu saya. Dan itu tetap nanti mereka akan kita berikan pengarahan. Karena terus terang ini anak-anak muda ya. Bukan itu belum sumbang, itu belum sumbang. Kapan yang sumbangnya? Jangankan ini ya, orang-orang tua seperti saya juga mungkin banyak yang belum ngerti. Nah, itu kasihan. Jadi oleh karena itu kita menyebarluaskan, mensosialisasikan kepada masyarakat. Sehingga sekarang kita lihat anak-anak sudah bisa panggil kamu sama bapaknya. Kalau kami dulu kalau itu cabai terus ya itulah kerasnya. Itulah. Satu lagi Pak, mungkin yang terkait dengan kalau seumpama kita masuk ke tempat-tempat wisata yang seperti ini gitu ya. Karena ini ada banyak nih tempat-tempat wisata yang memang yang mengarah ke sejarah ya kalau di Dataran Tinggi Tanogayo ini. Tidak lebih bagusnya itu dikenakan baju kerawang kayu seperti ini ya, mungkin itu akan ke sana. Cuma kalau begini ya, kita bukan mengatakan orang datang belum tentu ada uangnya ya, kan pasti orang kaya. Ini kan agak mahal. Kenapa pakai jahitan ini yang kita arahkan supaya bikin dapat seperti di Jawa itu batik, betul kayak itu. Itu sebenarnya kan lebih murah. Tapi kalau di sini saya lihat yang itu juga mahal. Satu baju sampai 500, wah bingung saya. Apalagi yang begini. Nah, sekarang kita upayakan, kita harapkan kepada masyarakat bisa berupaya bersama-sama kita untuk mendukung orang pariwisata kita membawa oleh-oleh dari kita ini, tapi jangan terlampau tinggi harganya. Jadi pernah terjadi saya waktu di Jakarta orang tuh pakai tas karena saya lihat ini orang Gayo nih, langsung saya teriak bahasa Gayo, orang rame emang, dia diam, ya pasti bukan orang saya ini. Nah, begitulah orang suka, alhamdulillah kita bukan ya, alhamdulillah ini motif kita ini sudah banyak dituruti oleh orang-orang luar. Nah, itu kita upayakan nanti itu. Saya alhamdulillah dengan ada informasi dari Anda itu mendukung, kita akan upayakan ya. Tinggal nanti waktunya. Ya, gitu. Pendengar dan pemirsa RRI.net, kita sudah sampai pada penghujung bincang-bincang kita pada saat hari ini, dan kita akan minta closing statement dari masing-masing narasumber kita terkait dengan obrolan budaya yang kita angkat pada kesempatan hari ini, yaitu menilik kisah ataupun legenda dari Putri Puges itu sendiri. Mungkin dari Bang Anjar terlebih dahulu, kira-kira harapan apa yang ingin disampaikan untuk kedepannya agar Gua Putri Puges ini bisa lebih baik lagi atau seperti apa gitu? Harapannya supaya maunya jangan ada covid lagi, biar datang orang kemari melihat Gua Putri Puges. Gitu ya. Oke, baik. Kemudian dari Pak Aspala selaku Ketua Majelis Adat Gayo ini, kira-kira dengan kita kuak sedikit kisah ataupun legenda dari Putri Puges ini, apa sebenarnya yang harus dilakukan oleh semua kita ini? Terima kasih. Harapan saya, seperti saya katakan tadi dari segi adat, ya. Mungkin informasi saya katakan tadi, saya berdoa kepada Allah, mohon ampun. Kalau salah saya mengungkapkan apa yang saya katakan tadi, saya berdoa, minta ampun kepada Allah dan minta maaf kepada siapapun hamba Allah dan manusia. Karena belum tahu lidah saya yang saya katakan tadi benar. Tapi yang atas sepengetahuan saya. Kemudian saya harapkan kepada saudara-saudara saya dimanapun berada, tolong dukung kami, tolong informasikan kami, tolong berikan semangat kepada anak kami. Karena kalian udah lihat kondisinya, kalau enggak kita siapa lagi? Jadi karena itu saya mengharapkan, siapa yang saya katakan tadi, saya berdoa kepada Allah, saya berdoa kepada
masyarakat saya minta maaf dan minta izin. Jadi salah kepada Allah kita bertobat, salah kepada hukum kita berdaulat. Tadi bahasa kita. Jadi sehingga kita terlepas di dunia, terlepas di akhirat. Mudah-mudahan kita mendapat khasiat dan manfaat dan pertemuan kita ini baik kepada kami maupun kepada saudara-saudara yang datang kembali. Mudah-mudahan berikan Allah selamat kepada kita. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar dan pemirsa RRI.net, demikian tadi perbincangan kita bersama penjaga Gua Putri Bukes, ada Bang Ajar, dan juga bersama dengan Ketua Majelis Adat Jayu Kabupaten Aceh Tengah, Bapak Aspala Bartajud. Terima kasih banyak Pak sekali lagi sudah bergabung bersama RRI. Mudah-mudahan ini ada manfaatnya bagi masyarakat semuanya. Amin, amin. Pendengar, saya Sapiran pamit undur dari ruang dengar Anda dan kembali ke studio. Ucapan billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.